wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah la haula wala quwata illa billah. Jamaah Isya Tarawih rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Salah satun, ada 3 orang, la turaddu yang tidak pernah ditolak da'watuhum doanya. Jadi ada 3 orang, di mana 3 orang itu doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau doa tidak ditolak berarti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga 3 orang itu termasuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah al-imamu al-adilu. Doanya seorang imam itu pemimpin apapun itu. Kalau sebuah negara berarti juga Bapak Presiden, Kepala Negara, atau pemimpin kabinet, pemimpin daerah, mulai dari Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, sampai Pak RT, atau pemimpin komunitas masyarakat, Pak Takmir, pemimpin organisasi dan sebagainya. Semua pemimpin, bahkan pemimpin keluarga sekalipun, mereka yang al-adilu, yang adil, maka doanya termasuk doa yang la turaddu da'watuhum, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jadilah kita pemimpin di level kita masing-masing, tetapi jangan lupakan pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil takrifnya adalah wad'u syai' ala mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya yang salah ia harus disalahkan, dan yang benar siapapun itu harus diposisikan tempat yang benar dan ia harus dibela. Itulah adil. Bukan membela yang salah, membenarkan yang salah, bukan. Tetapi yang salah harus disalahkan dan dihukum sesuai dengan aturan. Kemudian yang benar juga harus dibela atas kebenarannya. Itu siapapun tanpa pandang bulu. Itulah al-adilu, adil. Kalau ada seorang pemimpin yang demikian, maka ia sebagai imam yang adil dan doanya diijabah oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wasyaimu hina yuftiru. Orang yang berpuasa hina yuftiru, sehingga dia membatalkan puasanya. Artinya sampai dia berbuka puasanya. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita semua selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah syam. Artinya kita berpuasa. Monggo kita pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita masih ada di dalam posisi shaim, berpuasa, kita gunakan untuk berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Saya yakin di antara kita pasti punya hajat, punya kebutuhan, punya maksud tersendiri-sendiri. Baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah.
dalam posisi kita berpuasa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Karena doa orang yang berpuasa adalah doa yang la turaddu da'watuhum, yang tak tertolak doanya. Apalagi kita sekarang telah masuk kepada hari yang malam ke-24, Al-Ashru Al-Awakhir, 10 hari yang akhir di dalam bulan Ramadan kita ini. Artinya bahwa Ramadan sebentar lagi sudah usai. Ramadan sudah selesai. Marilah kita manfaatkan waktu kita yang sangat-sangat terbatas ini, yang insya Allah hanya tinggal 6 hari atau 7 hari ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika Al-Ashru Al-Awakhir, beliau senantiasa berlebih-lebih dalam beribadah. Beliau senantiasa iktikafan di dalam masjid. Beliau semakin banyak bersedekah. Beliau semakin merekatkan ukhuwah silaturahimnya dengan jamaahnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh keluarganya, para istri-istrinya, dan diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan selanjutnya. Sehingga waktu itu ketika Al-Ashru Al-Awakhir, 10 hari yang akhir di Ramadan, masjid penuh, mushola penuh, langgar penuh dan sebagainya. Kita di zaman kita yang penuh bukan masjid kita, tetapi kebanyakan yang penuh adalah mall, okay? Mall, tempat-tempat belanja penuh. Okay? Alhamdulillah masjid kita tetap penuh sampai di 10 hari yang akhir Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Marilah kalau kita mencontoh Rasul, 10 hari yang akhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk i'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? I'tikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Misalkan dilahirkan, didohirkan seperti itu niatnya. Misalkan tidak didohirkan, monggo diniatkan di dalam hati. Saya berniat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kemudian kita berdiam diri, kita bersuci dari hadas. Itulah i'tikaf. Batasannya kapan lamanya beriktikaf? Sekadar sholat 2 rakaat yang tumak ninah. Itulah iktikaf. Yun sewu. Kalau di Al-Iqbal sholat 2 rakaat tumak ninah itu berapa jam ya? Jam berapa menit? 10 menit. Saya takut bilang berapa menit, ternyata di sini kebiasaan 2 rakaat itu 2 jam misalkan itu kan. Misalkan 10 menit taruhlah. Yun sewu, karena baru viral kan nggih. Kemarin di Malaysia terjadi karena imamnya sholatnya terlalu lama, maka sandal terbang ke arah imam. Sempat disyuting dan viral seluruh dunia. Maka ini perlu memang ada pengertian di antara imam dan makmum. Mestinya imam harus tahu kondisi bagaimana makmum, dan makmum juga harusnya tahu bahwa kewajiban syarat sahnya berjamaah itu adalah ketika makmum mengikuti apapun yang dilakukan oleh imam. Nek ono makmum kok karepe dhewe niku ngeyel, minal ngeyeli niku. Yuk, ini harus saling pengertian. Imam juga tidak boleh egois. Imam tumeh apalane akeh bar apal ke Quran, terus apalane akeh dia bacanya surat panjang-panjang. Padahal makmumnya masih banyak kepentingan yang lainnya. Maka yang terjadi di Malaysia, ada sandal
mabur, ya, ada sandal yang terbang menuju ke imam. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi di Indonesia. Amin. Bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Yuk, artinya kita pergunakan di 10 hari akhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk berdoa. Kita manfaatkan waktu kita. Kita berharap boleh, kita berdoa boleh, bahwa Ramadan yang akan datang kita masih bertemu Ramadan. Tapi siapa yang jamin kita masih ketemu Ramadan di tahun depan? Tentunya tidak ada yang berani menjamin. Maka kesempatan kita adalah saat ini. Kesempatan kita adalah hari ini. Kita manfaatkan atau kita biarkan. Semuanya berpulang kepada kita semuanya. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Yang ketiga, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah wa da'watul mazlum. Doanya orang yang teraniaya, orang yang tersakiti oleh kita. Ini doanya mustajab, ini doanya makbul para rawuh. Hati-hati kita. Artinya hadis ini berarti secara tidak langsung memerintahkan kita agar kita hati-hati kepada siapapun. Dalam berucap, dalam bertingkah laku kepada orang lain, hati-hati. Jangan sampai ada orang yang merasa tersakiti oleh kita, terzolimi oleh kita. Bahaya ini, ketika orang tersakiti, maka doanya diijabah, doanya makbul para rawuh. Biasanya kalau orang tersakiti itu doanya pasti baik apa jelek untuk kita? Biasanya kalau ada orang tersakiti, wah loro hatiku. Ya, loro hatiku, isin aku, malu saya dipermalukan di hadapan orang banyak. Doanya pasti jelek kepada yang menyakiti. Itu pasti. Maka itu hati-hatilah. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, baik itu perasaannya, menyakiti orang lain, baik itu badannya. Karena doa orang yang terzolimi, doa orang yang tersakiti itu termasuk salah satu 3 doa yang la turaddu, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan karena disebut sebagai kultum, kuliah 7 menit, sehingga ini sudah melebihi dari 7 menit harus kita selesaikan. Sedikit semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Semoga berkah untuk kita semuanya. Kita berharap semoga kita diberikan umur panjang yang sehat walafiat, yang barokah, sehingga ketemu dengan Ramadan lagi di tahun yang akan datang dan akan menjadi ibadah yang lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kirang langkung saestu nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.